Sekarang kita lanjut ke modul selanjutnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang do while atau while. Jadi while itu saya sudah buat pengaplikasiannya. While itu penggunaannya hampir kayak for. Jadi kita buat dulu test while-nya. Test while. Jadi while itu bukan hampir sama, tapi emang seperti for, cuman fleksibel gitu. Lebih fleksibel. Jadi kan kalau for yang kemarin itu kayak gini. Yang pertama itu inisialisasi di dalam, batasnya di dalam, dan yang ketiga itu prosesnya, kenaikannya. Itu di dalam kondisi for, baru dijalanin kode yang ada di for-nya. Sedangkan kalau untuk while, itu kita sama saja, cuman penulisan yang beda. Misalnya kalau di for kan kayak gini nulisnya. Jadi buat ngeprint test sebanyak 10 kali ya 10 kali itu di dalam ini kita ubah jadi gini. Ngeprint test 10 kali itu di dalam for-nya kayak gini. Sedangkan kalau menggunakan while tulisnya jadi gini. Kita biasa nulis while. Cuman yang bedanya itu di dalam while itu adalah batasnya, cuma berisi batasnya doang. Jadi batasnya apa? Batasnya itu berarti kan kita inisialisasi dulu. Jadi inisialisasi untuk while adalah di luar. Misalnya kita integer x. X-nya sama dengan 0. Terus batasnya sampai berapa? Tadi kan X-nya tadi sampai dengan 1, batasnya sampai dengan 10 buat ngeprint 10 kali. Apa yang mau di-print? Kita mau ngeprint test. Oh, pakai I. Biar sama. Nah. Terus yang terakhir adalah prosesnya. Prosesnya disimpan di mana? Prosesnya disimpan terakhir di sini. Misalnya I++. Nah, jadi kalau dijalanin itu sama kayak fungsi for yang sebelumnya. Nah, tuh ngeprint test sebanyak 10 kali. Gitu. Nah, cuman sekarang apa bedanya while sama do while? Jadi kalau while itu kita dicek dulu si integer i-nya. Sesuai kondisi enggak? Kalau sesuai langsung baru dijalanin. Tapi kalau do while itu tuh kita jalanin dulu kondisinya, jalanin dulu program atau kodenya, baru kita cek. Jadi misalnya di sini untuk penggunaannya kayak gini. Misalnya kita buat integer x sama dengan 10. Ini kita komentar dulu. Nah, di sini kita mau input lagi. Misalnya kita pakai scanner. Kalau enggak kita langsung aja. So, misalnya hello. Nah, terus kondisinya misalnya x lebih kecil dari 5, 3 aja deh. Nggak bisa kan itu x10. Nah, x10 ini sampai 13 aja. Nah, di sini kita x++. Karena kayak gini, kalau kita jalani nanti itu bakal bisa ngeprint hello sebanyak 3 kali. Soalnya awalnya kondisinya adalah 10 dan langsung dijalanin ini kodenya, langsung dicek. Jadi muncul. Nah, sekarang gimana kalau ininya lebih dari 13, lebih dari kondisi misalnya 20. Kan itu lebih dari kondisi. Tapi kalau kita jalani itu tetap nanti muncul hello 1 kali. Jadi tetap yang do ini bakal kita jalankan terlebih dahulu, baru kita cek. Kalau sesuai atau true, kita balik lagi jalanin ini.
Tapi kalau salah ya udah berhenti. Bedanya sama do while, kalau do while itu kayak gini. Kalau do while itu nanti dicek dulu true sesuai nggak. Kalau sesuai atau true nanti dijalanin, tapi kalau false langsung berhenti. Jadi kalau ini dijalanin udah nggak muncul apa-apa, soalnya langsung dicek dulu kan. X itu lebih kecil dari 13 kan salah, jadi nggak bakal dijalanin dulu gitu. Mungkin gitu aja pengenalan tentang do while dan while. Oke, kita langsung ke soal aja. Saya ada soal, buatlah program untuk menerima PIN ATM maksimum 3 kali kesempatan dengan pesan berhasil atau gagal. Nah, di sini kita mengajar buatlah ATM misalnya. Kita kasih ini. Nah, kita pakai scanner. Scanner system.in. Nah, di sini kan harus kalian itu nyari buat program biar kita masukin 3 kali kesempatan dengan pesan berhasil atau gagal. Nah, di sini saya kasih kesempatan kalian kalau mau ngerjain dulu sendiri. Nanti kalau udah bisa boleh kembali lagi atau ya tonton aja. Pokoknya kayak gini soalnya. Kalian coba. Di sini saya langsung bahas aja biar nggak lama. Jadi di sini tuh kalian milih pakai while atau do. Coba tebak. Pakai do while atau pakai while? 3, 2, 1. Ya, salah. Jadi buat ngerjain ini kalian harus pakai do while. Buat yang tadi ngejawab while, tapi kalian ngejawab do while, bagus. Jadi awalnya itu kita disuruh ngecek dulu. Kita pakai do while. Nah, kayak pakai do while. Di sini misalnya kita kasih shout selamat datang di ATM. Di do while ini kita mau masukin misalnya kita pakai data dummy, misalnya string aja ya, string password sama dengan hello 123 misalnya. Jadi di sini kita tinggal masukkan shout kan kata sandi. Jadi kita buat stringnya di luar buat dicek di kondisi. Stringnya pas atau pas saja langsung, terus pas dengan in dot integer in dot next. Nah, ini sekarang diceknya itu ketika apa? Ketika udah salah 3 kali. Di sini kita pakai if aja. If jika password pas kan tidak sama dengan jika kita pakai negasi di depan. Jadi pass dot equals isinya itu apa? Isinya itu yang password. Jadi ketika pas yang dimasukin itu tidak sama, maka kita akan kasih variabel tambahan buat batas ini. Berarti kan sebanyak 3 kali masukin. Dan kita buat ini integer namanya try buat ngulang lagi. Nggak boleh, soalnya try ada. Itu misalnya ulang aja. Awalnya itu misalnya 1. Nah, ketika yang percobaan pertama itu gagal, maka kita buat ulangnya itu ditambah 1, dinaikin. Dan yang kondisi while-nya itu kapan? Ketika
udah ngulangin sebanyak 3 kali. Ini bukan kurang dari 3, tapi kita ulang. Misalnya pakai 2 variabel tambahan aja deh. Jadi kita buat yang satu boolean, misalnya boolean benar. Nah, gitu. Misal awal benar. Oh, bukan yang awal benar. Awalnya itu salah, misalnya false. Di sini kondisinya itu ketika ulangnya itu lebih kecil dari 3, maka kita boleh diulang lagi lebih kecil sama dengan 3. Dan ketika si benarnya itu adalah negasinya. Jadi kan awalnya false, terus negasi false berarti benar. Negasi false berarti true. Negasi itu adalah lawannya. Nanti di sini kan ini ketika pasnya itu tidak sama, bakal ulangnya nambah. Tapi lain itu berarti kan lain itu pasnya benar, maka si benar ini kita akan ubah jadi true. Nah, nanti kan kalau benar, si benar ini akan menjadi negasi benar, bahkan menjadi false. Dan ketika ini true dan false, kondisi masih ingat logical operation. Jadi ketika kalau menggunakan dan, jika ada satu aja yang salah, maka semuanya akan jadi salah. Tapi kalau pakai or, jika ada satu saja yang benar, maka semua jadi benar. Jadi kan kalau ini nanti passwordnya benar, nanti negasi benar akan menjadi false kan. Kan ini udah ada false, nanti kondisi while ini akan menjadi salah dan akan berhenti. Terus berarti yang di false ini kita tinggal kasih printnya di mana? Oh, berarti tinggal di sini aja. Bisa kita pakai lagi jika si benarnya itu ketika true ya. Benar. Berarti ketika benarnya true, kita tampilkan berhasil. Tapi jika bukan, jika false, kita tampilkan gagal. Oke, gitu aja Pak. Coba kita masukin. Kita jalanin dulu. Nah, selamat datang. Misalnya kita masukin kata sandinya salah dulu. Nah, kita salah. Kita as lagi. Masih salah. Nah, ini harusnya percobaan terakhir, nanti program berhenti. Nah, kita oke. Nah, nanti muncul gagal. Tapi gimana kalau kita munculin benar? Misalnya kita buat awalnya salah. Misalnya Andi salah. Nah, yang ini baru benar. Bisa kita buat passwordnya benar. Ya, berarti 3. Kalau kita jalanin, nah muncul langsung program berhenti dan muncul berhasil. Oke, mungkin gitu aja program kali ini. Jadi kalau saya pakai logika saya butuh 3 variabel, string, integer, dan boolean. Lalu programnya kayak gini, pakai do while, terus if else di dalamnya, dan terakhir pakai if else buat ngeprint benar berhasil atau gagal. Saya yakin kalian punya cara sendiri, dan jika berhasil ya bagus, karena banyak jalan menuju pasar. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.